Halo, selamat malam sahabat Istana Mimpi. Selamat datang di tempat di mana kastel-kastel berdiri di antara awan. Bintang-bintang berbisik dengan lembut, dan setiap malam menghadirkan sebuah kisah yang akan menemanimu menuju tidur yang damai. Malam ini, kita akan menjelajahi sebuah cerita dari negeri yang jauh. Sebuah kisah tentang keberanian, kebijaksanaan, persahabatan, dan keajaiban yang tersembunyi di balik cahaya bulan. Sebelum kita memulai perjalanan malam ini, pastikan tubuhmu sudah berada dalam posisi yang paling nyaman. Biarkan bahumu rileks. Lepaskan ketegangan di lehermu. Istirahatkan rahangmu. Dan biarkan seluruh tubuhmu tenggelam perlahan ke dalam kelembutan kasur yang menopangmu. Sekarang, tarik napas perlahan melalui hidung dan hembuskan dengan lembut. Sekali lagi, tarik napas dalam-dalam dan lepaskan seluruh penat yang telah menemanimu sepanjang hari. Tak ada lagi pekerjaan yang harus diselesaikan malam ini. Tak ada lagi hal yang perlu kamu khawatirkan saat ini. Hari ini sudah cukup, dan kamu sudah melaluinya dengan sangat baik. Biarkan semua pikiran yang berisik perlahan menjauh, seperti awan yang terbawa angin malam. Pejamkan matamu dengan lembut. Bayangkan sebuah gerbang emas yang berdiri megah di hadapanmu. Di balik gerbang itu terbentang istana mimpi, sebuah kerajaan yang dipenuhi cahaya bintang, taman-taman ajaib, dan kisah-kisah yang menenangkan hati. Saat gerbang itu perlahan terbuka, mari kita melangkah masuk bersama. Dan kisah malam ini pun dimulai. Di sebuah tempat yang jauh, melampaui awan-awan tertinggi, di mana langit malam selalu berkilauan seperti hamparan berlian yang tak berujung. Berdirilah sebuah kerajaan yang sangat indah bernama Kerajaan Cahaya Malam. Kerajaan itu tidak berada di atas gunung, tidak pula di tepi lautan. Kerajaan itu melayang dengan tenang di antara awan-awan lembut yang berwarna perak, jauh di atas dunia manusia yang sedang terlelap dalam tidur mereka. Di sana, menara-menara kristal menjulang ke arah langit yang gelap dan damai. Jembatan-jembatan cahaya menghubungkan satu menara dengan menara lainnya. Dan di setiap malam, ribuan lentera kecil menyala dengan cahaya keemasan yang hangat, menciptakan pemandangan yang begitu menenangkan bagi siapa saja yang melihatnya.
Di kerajaan itulah tinggal seorang putri muda bernama Aurelia. Putri Aurelia dikenal bukan karena mahkotanya yang indah ataupun gaunnya yang berkilauan. Ia dikenal karena hatinya yang lembut dan karena tugas istimewa yang hanya bisa dilakukan olehnya seorang. Setiap malam, ketika matahari tenggelam sepenuhnya, dunia mulai diselimuti kegelapan yang damai. Putri Aurelia akan berjalan keluar dari istananya sambil membawa sebuah lentera emas. Lentera itu bukan lentera biasa. Di dalamnya tersimpan cahaya pertama. Cahaya kuno yang telah menjaga langit malam selama ribuan tahun. Dengan lentera itu, Aurelia akan memulai perjalanannya melintasi lautan awan, langkah demi langkah, pelan dan tenang. Ia akan mendatangi setiap bintang yang masih tertidur. Lalu, dengan sentuhan lembut dari lentera emasnya, ia membangunkan mereka satu persatu. Dan setiap kali sebuah bintang menyala, cahaya kecil yang hangat akan memenuhi langit malam. Bintang pertama, kemudian bintang kedua, lalu puluhan, ratusan, hingga akhirnya ribuan bintang berkilauan bersama-sama seperti taman cahaya yang tak berujung. Dari bawah sana, manusia hanya melihat bintang-bintang yang bersinar. Namun tidak ada yang tahu bahwa setiap cahaya itu telah dinyalakan dengan penuh kasih oleh seorang putri yang berjalan sendirian di atas awan. Aurelia sangat mencintai pekerjaannya. Ia merasa bahagia setiap kali melihat langit malam bersinar terang. Ia membayangkan anak-anak yang tertidur dengan nyaman, para pelaut yang menemukan jalan pulang, dan para pengembara yang merasa tenang saat memandang bintang-bintang di atas kepala mereka. Semua itu membuat hatinya terasa hangat. Malam demi malam, tahun demi tahun, Putri Aurelia terus menjalankan tugasnya dengan penuh kesetiaan. Dan selama bertahun-tahun, tidak pernah sekalipun ada bintang yang terlupakan. Tidak pernah ada satu malam pun di mana langit kehilangan cahayanya. Namun, tanpa disadari oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri, Aurelia mulai merasa lelah, sangat lelah. Dan pada suatu malam yang tenang, ketika angin berhembus lembut di antara awan-awan perak, sesuatu mulai berubah. Sesuatu yang akan mengajarkan Putri Aurelia sebuah pelajaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam-malam terus berlalu dengan tenang di kerajaan cahaya malam. Setiap kali matahari menghilang di balik cakrawala yang jauh, Putri Aurelia akan mengambil lentera emasnya dan memulai perjalanan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Langkahnya selalu lembut, wajahnya selalu tersenyum, dan bintang-bintang selalu menyala satu demi satu di sepanjang langit.
Namun, seiring berjalannya waktu, tugas itu menjadi semakin berat. Bukan karena jumlah bintang bertambah, bukan pula karena perjalanan yang semakin jauh, melainkan karena Aurelia mulai lupa untuk beristirahat. Ketika para penjaga istana menikmati waktu santai mereka setelah bekerja, Aurelia masih berjalan di antara awan. Ketika para pelayan kerajaan beristirahat sambil menikmati secangkir teh hangat, Aurelia masih memastikan setiap bintang telah menyala dengan sempurna. Bahkan, ketika seluruh kerajaan tertidur lelap, ia seringkali masih memandangi langit untuk memastikan tidak ada satu cahaya pun yang redup. Masih ada yang harus kuperiksa, begitu pikirnya. Masih ada yang harus kupastikan. Dan setiap malam, ia selalu mengatakan hal yang sama kepada dirinya sendiri. Suatu malam, seekor burung hantu putih yang tinggal di menara timur melihat Aurelia berjalan melewati taman awan. Burung hantu itu menganggukkan kepalanya dengan lembut. "Putri Aurelia," katanya dengan suara yang pelan. "Sudah beberapa malam aku melihatmu belum tidur." Aurelia tersenyum ramah. "Aku baik-baik saja." Burung hantu itu menatapnya beberapa saat. "Langit akan tetap ada besok malam." Namun Aurelia hanya tertawa kecil. "Aku tahu." Lalu ia melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, para penjaga bintang yang bertugas membersihkan jembatan cahaya juga mulai memperhatikan sesuatu. Biasanya Aurelia selalu tampak segar dan ceria. Namun kini, langkahnya sedikit lebih lambat. Matanya tidak lagi secerah biasanya. Dan sesekali, ia terlihat menarik napas panjang, seolah sedang menahan lelah. "Putri, mungkin Anda perlu beristirahat beberapa malam," kata salah seorang penjaga dengan sopan. Aurelia menggeleng pelan. "Aku tidak bisa." "Mengapa?" "Karena jika aku berhenti, bagaimana jika ada bintang yang terlupakan?" Penjaga itu terdiam. Sementara Aurelia kembali berjalan membawa lentera emasnya. Malam demi malam, minggu demi minggu, ia terus bekerja tanpa memberi dirinya waktu untuk berhenti. Tanpa ia sadari, kelelahan perlahan mulai menumpuk seperti awan tipis yang semakin tebal. Dan meskipun senyumannya masih ada, tubuhnya mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang ia lupa jalan mana yang baru saja dia lewati. Kadang-kadang, tangannya terasa sedikit gemetar saat menyalakan bintang. Kadang-kadang, ia harus berhenti sejenak hanya untuk memejamkan mata beberapa detik. Namun setiap kali hal itu terjadi, Aurelia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Sedikit lagi, hanya sedikit lagi, lalu aku akan beristirahat."
Tetapi malam berikutnya, ia kembali mengucapkan hal yang sama. Dan malam setelahnya juga begitu. Hingga akhirnya, tibalah sebuah malam yang sangat sunyi. Angin bertiup lebih lembut dari biasanya. Awan-awan perak bergerak perlahan di bawah cahaya bulan. Dan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, tubuh Putri Aurelia benar-benar kehabisan tenaga. Sebuah malam yang akan mengubah cara pandangnya tentang cahaya, tanggung jawab, dan arti dari beristirahat. Malam itu terasa sangat tenang. Tidak ada awan badai. Tidak ada angin kencang. Tidak ada sesuatu yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bulan menggantung tinggi di langit seperti lentera perak yang damai. Kerajaan cahaya malam juga tampak begitu sunyi. Seluruh penghuni istana telah tertidur. Dan seperti biasa, Putri Aurelia melangkah keluar membawa lentera emasnya. Satu demi satu, bintang mulai menyala. Cahaya-cahaya kecil bermunculan di langit gelap, membentuk lautan kilau yang begitu indah. Namun malam itu, langkah Aurelia terasa jauh lebih berat. Kelopak matanya beberapa kali menutup tanpa sengaja. Ia menguap pelan, lalu tersenyum kepada dirinya sendiri. Hanya sedikit lagi, seperti yang selalu ia katakan. Ia terus berjalan melewati jembatan cahaya yang membentang di antara awan-awan perak. Lentera emas masih berada di tangannya. Namun kini, tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Di kejauhan, masih ada beberapa bintang yang belum dinyalakan. Aurelia memandang ke arah mereka. Aku harus menyelesaikannya. Ia melangkah lagi, pelan, sangat pelan. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah pulau awan kecil yang mengambang di tengah langit malam. Di sana, tumbuh pohon-pohon kristal yang berkilauan lembut. Angin malam berembus perlahan di antara daun-daunnya, menciptakan suara yang menenangkan, seperti lagu pengantar tidur. Aurelia duduk sejenak di bawah salah satu pohon itu. Hanya sebentar, bisiknya. Hanya untuk mengistirahatkan mataku. Ia memeluk lentera emasnya, lalu memandang hamparan bintang yang sudah menyala di seluruh penjuru langit. Pemandangan itu begitu indah, begitu damai, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aurelia membiarkan dirinya berhenti. Hanya sebentar, sangat sebentar. Namun, tanpa ia sadari, tubuhnya yang telah menyimpan kelelahan selama bertahun-tahun akhirnya menyerah. Kelopak matanya tertutup, napasnya menjadi tenang, dan putri penjaga bintang pun tertidur di bawah pohon kristal, ditemani cahaya bulan yang lembut. Malam terus berjalan, perlahan, tenang, damai. Tetapi di sisi langit yang jauh, masih ada beberapa bintang kecil yang menunggu untuk dibangunkan.
Mereka tetap diam, belum menyala, belum bercahaya. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, sebagian kecil langit malam tetap gelap. Ketika fajar mulai mendekat dan cahaya pagi perlahan muncul di cakrawala, Aurelia terbangun. Ia membuka matanya perlahan. Awalnya, ia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Namun kemudian, ia melihat beberapa bintang yang masih tertidur. Belum menyala sama sekali. Jantungnya berdebar pelan. Ia segera berdiri, memandang langit dengan mata yang membesar. "Oh, tidak," bisiknya. Untuk pertama kalinya dalam seluruh hidupnya, ia tidak berhasil menyalakan semua bintang. Aurelia menundukkan kepala. Perasaan sedih memenuhi hatinya. Ia merasa telah mengecewakan langit, mengecewakan kerajaan, dan mengecewakan dirinya sendiri. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun menjalankan tugasnya, Putri Aurelia berjalan pulang dengan langkah yang jauh lebih pelan. Ia tidak membawa senyum seperti biasanya, dan di dalam hatinya, sebuah pertanyaan terus berputar. Bagaimana jika aku tidak cukup baik lagi untuk menjadi penjaga bintang? Sementara itu, jauh di ujung langit yang paling sunyi, seseorang sedang memperhatikannya. Sebuah bintang tua yang telah bersinar sejak zaman paling awal. Dan bintang tua itu tahu bahwa Putri Aurelia sedang membutuhkan sebuah pelajaran yang sangat penting. Hari itu berlalu dengan sangat lambat bagi Putri Aurelia. Meski seluruh penghuni kerajaan cahaya malam menjalani aktivitas mereka seperti biasa, hatinya terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Berkali-kali ia teringat pada bintang-bintang yang gagal ia nyalakan. Berkali-kali pula ia menyalahkan dirinya sendiri. Saat malam kembali tiba, Aurelia mengambil lentera emasnya seperti biasa. Namun kali ini langkahnya terasa berbeda. Ia tidak berjalan dengan riang. Ia berjalan sambil membawa beban yang tidak terlihat. Langit malam mulai terbentang luas di hadapannya. Satu demi satu, bintang kembali ia nyalakan. Namun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Apa aku telah gagal? Apa aku sudah tidak pantas menjadi penjaga bintang? Angin malam berembus perlahan, membawa suara yang lembut dari kejauhan. Seolah langit sendiri sedang berusaha menenangkannya. Tanpa sadar, langkah Aurelia membawanya semakin jauh. Melewati taman-taman awan, melewati jembatan cahaya, melewati menara-menara kristal yang biasanya menjadi batas perjalanannya. Hingga akhirnya, ia tiba di tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Di ujung langit. Sebuah tempat yang sangat sunyi. Di sana tidak ada istana, tidak ada menara,
Tidak ada jalan-jalan bercahaya, hanya hamparan awan lembut dan cahaya bintang yang berkilauan tenang. Di tengah kesunyiannya, berdiri sebuah pohon perak yang sangat tua. Batangnya berkilau lembut, seperti cahaya bulan. Daunnya bergemerisik pelan setiap kali disentuh angin. Dan di salah satu cabangnya, bersinar sebuah bintang yang jauh lebih besar dari bintang lainnya. Cahayanya tidak menyilaukan, tidak terang seperti matahari, namun hangat, sangat hangat, seolah membawa ketenangan bagi siapa saja yang memandangnya. Aurelia menghentikan langkahnya. Ia merasa belum pernah melihat bintang itu sebelumnya. Saat itulah, sebuah suara lembut terdengar. "Selamat malam, Putri Aurelia." Aurelia terkejut kecil. Ia menoleh ke sekeliling. Namun tidak ada siapa-siapa. Lalu suara itu terdengar lagi. "Kemarilah." Aurelia mendongak. Dan ia menyadari bahwa suara itu berasal dari bintang tua yang berada di pohon perak. Dengan hati-hati, ia mendekat. "Siapa Anda?" tanya Aurelia. Bintang itu bersinar pelan. "Aku adalah salah satu bintang tertua di langit ini. Aku telah menyaksikan ribuan malam berlalu. Aku telah melihat kerajaan lahir dan menghilang. Aku telah melihat banyak penjaga bintang sebelum dirimu." Aurelia terdiam. Ada sesuatu dalam suara bintang itu yang membuat hatinya terasa damai. Seolah ia sedang berbicara dengan seorang sahabat lama. Bintang tua itu kembali bertanya, "Namun malam ini, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu." Aurelia mengangkat pandangannya. "Mengapa matamu terlihat begitu sedih?" Untuk beberapa saat, Aurelia tidak menjawab. Lalu akhirnya, ia berkata pelan, "Aku gagal. Aku tertidur. Aku membiarkan beberapa bintang tetap gelap." Angin malam berembus lembut di antara daun-daun perak. Bintang tua itu terdiam sesaat. Kemudian ia bertanya, "Dan menurutmu, apakah itu membuatmu menjadi putri yang buruk?" Aurelia menunduk. "Aku tidak tahu." Bintang tua itu tersenyum. Setidaknya, begitulah yang dirasakan Aurelia. Karena cahayanya menjadi sedikit lebih hangat. Lalu dengan suara yang sangat lembut, bintang tua itu berkata, "Wahai putri, kau tidak gagal." Aurelia mengangkat kepalanya perlahan. "Tapi aku membiarkan sebagian langit tetap gelap." "Ya, aku tertidur. Benar. Aku tidak menjalankan tugasku dengan sempurna." Bintang tua itu kembali bersinar lembut, lalu berkata, "Dan semua itu terjadi karena kau lelah." Malam terasa semakin sunyi. Hanya suara angin yang berbisik di antara dedaunan perak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang akhirnya mengucapkan apa yang selama ini tidak pernah ingin Aurelia akui.
Ia memang lelah, sangat lelah. Namun selama bertahun-tahun, ia terus berpura-pura kuat, terus berjalan, terus bekerja, terus menyalakan bintang, tanpa pernah memberi dirinya kesempatan untuk berhenti. Dan saat menyadari hal itu, mata Aurelia mulai terasa hangat. Bukan karena kesedihan, melainkan karena ia akhirnya merasa dimengerti. Sementara itu, bintang tua tetap bersinar tenang. Seolah ia telah menunggu sangat lama untuk mengatakan satu hal sederhana itu. Kau tidak gagal, Putri. Kau hanya lelah. Putri Aurelia berdiri diam di bawah pohon perak. Di atasnya, bintang tua bersinar dengan cahaya yang hangat dan menenangkan. Untuk beberapa saat, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Malam terasa begitu damai. Angin berembus lembut. Awan-awan bergerak perlahan di bawah kaki mereka. Dan jauh di bawah sana, dunia sedang tertidur dengan tenang. Aurelia menatap hamparan langit yang luas, lalu bertanya dengan suara yang hampir berbisik, "Jika aku tidak gagal, mengapa aku merasa sangat bersalah?" Bintang tua terdiam sejenak. Kemudian, ia berkata dengan lembut, "Wahai putri, lihatlah ke arah timur." Aurelia mengikuti arah yang ditunjuk. Di kejauhan, fajar mulai bersiap menyingsing. Garis cahaya tipis perlahan muncul di cakrawala. Dan saat itu terjadi, satu demi satu bintang mulai memudar. Cahaya mereka perlahan menghilang. Bukan karena rusak, bukan karena kalah, bukan karena mereka menyerah. Mereka hanya sedang beristirahat. Aurelia memperhatikan pemandangan itu. Sudah ribuan kali ia melihatnya. Namun malam ini terasa berbeda. Bintang tua kembali berbicara. "Apakah kau pernah marah kepada mereka?" Aurelia menggeleng pelan. "Tidak." "Apakah kau menganggap mereka gagal karena tidak bersinar saat siang hari?" "Tidak." "Tentu saja tidak." Bintang tua tertawa kecil. Suara tawanya terdengar hangat seperti denting lonceng yang sangat jauh. "Lalu mengapa kau melakukan hal itu kepada dirimu sendiri, Putri?" Aurelia terdiam. Benar, ia tidak pernah menuntut bintang-bintang untuk bersinar sepanjang waktu. Namun, ia selalu menuntut dirinya sendiri untuk terus kuat, terus bekerja, terus berjalan, tanpa henti, tanpa istirahat. Bintang tua melanjutkan, "Selama ribuan tahun aku telah mengamati langit. Aku melihat bulan bersembunyi ketika waktunya tiba. Aku melihat matahari tenggelam setiap sore. Aku melihat lautan bersirahat saat angin berhenti bertiup. Semuanya memiliki waktunya masing-masing. Angin malam berembus lembut di antara dedaunan perak." Kemudian bintang tua berkata pelan,
Kalimat yang begitu sederhana, namun terasa hangat di hati. Bahkan bintang-bintang pun tidak bersinar sepanjang waktu. Aurelia merasakan sesuatu di dalam dirinya perlahan melunak, seperti es yang mencair di bawah sinar matahari pagi. Selama ini, ia selalu percaya bahwa menjadi kuat berarti tidak pernah berhenti, bahwa menjadi bertanggung jawab berarti selalu bersedia, bahwa menjadi penjaga bintang berarti tidak boleh lelah. Namun untuk pertama kalinya, ia mulai memahami sesuatu yang berbeda. Mungkin, kekuatan bukanlah tentang terus berjalan tanpa henti. Mungkin kekuatan juga berarti mengetahui kapan harus berhenti sejenak, kapan harus bernapas, kapan harus beristirahat, dan kapan harus bersikap lembut kepada diri sendiri. Bintang tua kemudian bertanya, "Jika seorang sahabatmu datang kepadamu dalam keadaan lelah dan kehabisan tenaga, apa yang akan kau katakan kepadanya?" Aurelia menjawab tanpa berpikir panjang, "Tentu saja, aku akan memintanya beristirahat. Aku akan mengatakan bahwa ia sudah berusaha dengan sangat baik." Bintang tua kembali bersinar hangat. "Lalu mengapa kau tidak mengatakan hal yang sama kepada dirimu sendiri?" Mata Aurelia perlahan berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena ia baru menyadari betapa kerasnya ia memperlakukan dirinya selama ini. Selama bertahun-tahun, ia selalu memaafkan semua orang. Namun, tidak pernah memaafkan dirinya sendiri. Ia selalu memahami kelelahan orang lain. Namun, tidak pernah memahami kelelahannya sendiri. Dan malam itu, di ujung langit yang sunyi, di bawah pohon perak yang berkilauan, putri penjaga bintang akhirnya belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bahwa beristirahat bukanlah tanda kelemahan. Bahwa berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Dan bahwa hati yang lelah juga pantas mendapatkan kasih sayang, termasuk dari dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aurelia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Dan beban yang selama ini ia bawa terasa sedikit lebih ringan, seolah sebagian dari awan gelap di hatinya mulai tersapu oleh angin malam yang lembut. Malam berikutnya tiba dengan sangat tenang. Langit membentang luas seperti hamparan beludru biru tua yang dihiasi cahaya bulan. Awan-awan perak melayang perlahan. Angin malam berhembus lembut. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Putri Aurelia tidak terburu-buru keluar dari istana. Sebelum memulai tugasnya, ia duduk sejenak di balkon kamarnya, menikmati secangkir teh hangat, mendengarkan suara angin yang berbisik di antara menara-menara kristal, dan membiarkan dirinya benar-benar hadir di malam itu. Tidak memikirkan tugas yang belum selesai, tidak memikirkan kesalahan yang pernah terjadi,
hanya menikmati ketenangan. Ketika akhirnya ia berdiri dan mengambil lentera emasnya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Tubuhnya terasa lebih ringan. Langkahnya terasa lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyumnya kembali muncul tanpa dipaksakan. Ia berjalan keluar menuju lautan awan, menyusuri jembatan-jembatan cahaya, menyapa bintang-bintang kecil yang masih tertidur. Lalu, membangunkan mereka satu demi satu dengan sentuhan lembut dari lentera emasnya. Bintang pertama menyala, lalu bintang kedua, kemudian puluhan lainnya. Malam itu, langit kembali berkilauan dengan indah. Namun yang paling bersinar bukanlah bintang-bintang itu, melainkan hati Aurelia sendiri. Karena kini, ia tidak lagi menyalakan langit karena rasa takut. Ia melakukannya karena cinta. Ia tidak lagi berjalan karena merasa harus sempurna. Ia berjalan karena menikmati setiap langkah perjalanannya. Saat melewati ujung langit, Aurelia kembali melihat pohon perak tempat ia bertemu bintang tua. Ia berhenti sejenak, menengadah ke atas. Bintang tua masih berada di sana, bersinar hangat seperti biasa. "Selamat malam, Putri," sapa bintang tua. Aurelia tersenyum. "Selamat malam. Kau terlihat lebih bahagia. Aku merasa lebih ringan." Bintang tua tertawa kecil. Itulah yang terjadi ketika seseorang berhenti memikul beban yang tidak seharusnya ia bawa. Mereka terdiam sejenak. Kemudian Aurelia berkata pelan, "Terima kasih." "Untuk apa?" "Karena telah mengingatkanku bahwa aku juga boleh beristirahat." Bintang tua bersinar sedikit lebih terang, lalu menjawab, "Jangan berterima kasih kepadaku, Putri. Berterima kasihlah kepada dirimu sendiri, karena kau akhirnya mau mendengarkan apa yang selama ini dibutuhkan oleh hatimu." Aurelia tersenyum, dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempercayai kata-kata tersebut. Sejak saat itu, putri penjaga bintang tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia masih menyalakan ribuan bintang, masih berjalan di antara awan, masih menjaga keindahan langit malam. Namun kini, ia juga menjaga dirinya sendiri. Ia beristirahat ketika lelah. Ia menikmati waktu tenang ketika membutuhkannya. Dan ia tidak lagi merasa bersalah karena menjadi manusia biasa. Karena ia telah memahami sebuah kebenaran yang sederhana, bahwa cahaya yang paling indah bukanlah cahaya yang terus menyala tanpa henti, melainkan cahaya yang tahu kapan harus bersinar dan kapan harus beristirahat. Dan mungkin malam ini ada seseorang yang sedang mendengarkan kisah ini sambil berbaring nyaman di tempat tidurnya. Seseorang yang telah bekerja keras sepanjang hari. Seseorang yang telah berusaha menjadi kuat untuk banyak orang. Seseorang yang mungkin sedang merasa lelah. Jika itu adalah dirimu, maka ingatlah apa yang telah dipelajari oleh Putri Aurelia. Tidak apa-apa untuk beristirahat. Tidak apa-apa untuk meletakkan bebanmu sejenak.
Hari ini telah selesai, dan kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Sekarang, biarkan tubuhmu semakin rileks. Biarkan napasmu semakin tenang. Biarkan semua pikiran yang masih berputar perlahan menjauh seperti awan yang terbawa angin malam. Karena tidak ada lagi yang harus kamu selesaikan malam ini. Tidak ada lagi yang harus kamu buktikan. Tidak ada lagi yang harus kamu kejar sebelum tidur. Saatnya beristirahat. Saatnya memejamkan mata. Dan seperti bintang-bintang yang perlahan menghilang saat fajar tiba, biarkan dirimu hanyut perlahan ke dalam tidur yang damai. Selamat malam, sahabat Istana Mimpi. Tidurlah dengan tenang. Dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.